Dewi Utami. Umurnya sudah 15.000 tadi ya? Iya, 15.000 tahun. Sebetulnya sepengetahuan panjenengan, golongan bidadari yang pernah menikah dengan lain golongan itu selain Anda ada atau tidak? Di alam kami kan ada yang namanya kendaraan yang bisa terbang, ya, yang namanya pesawat. Dia terbang di angkasa. Pertanyaannya, dari tempat panjenengan tinggal itu mendengar atau melihat kendaraan itu melintas atau tidak? Memang ternyata hidup di sana pun unik juga ya. Seperti itulah kurang lebih. Karena kami kebanyakan mempunyai prinsip seperti barang siapa yang sanggup mengalahkan kami, maka kami akan menyerahkan jiwa raga kami. Ini panjenengan kan diinformasikan sama ratu tersebut guna untuk menjumpai saya. Pertanyaannya begini, saat panjenengan menjumpai saya, suami panjenengan mengetahui atau tidak? Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Memang ternyata hidup di sana pun unik juga ya. Seperti itulah kurang lebih. Karena kami kebanyakan mempunyai prinsip seperti barang siapa yang sanggup mengalahkan kami, maka kami akan menyerahkan jiwa raga kami. Itu seperti begitu. Maka dari itu, karena begini ya, si apabila mana si butuh waktu itu sanggup mengalahkan saya, ya tentunya saya harus sedia untuk melayani dia, kan begitu. Seperti itu ya. Ini sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini panjenengan kan diinformasikan sama ratu tersebut guna untuk menjumpai saya. Pertanyaannya begini, saat panjenengan menjumpai saya, suami panjenengan mengetahui atau tidak? Tahu, saya kan izin. Oh, apa tanggapannya? Beliau pun mengizinkan, cuman beliau mohon maaf meminta sesuatu, minta syaratnya apa ya, asal usul beliaunya ini tolong jangan diceritakan. Makanya mohon maaf di saat panjenengan tadi nanya siapa nama beliau, mohon maaf sekali lagi saya tidak berani untuk menyampaikan. Iya. Salam kenal buat sang suami nantinya ya. Waalaikumsalam, nanti saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti panjenengan pun suami saya berkenan untuk berkunjung silaturahim dengan panjenengan pun, ya tentunya mohon maaf dengan cara beliau lah. Iya. Ya mudah-mudahan atas niat baik bersama, mudah-mudahan ada jalan juga yang terbaik nantinya. Begitu. Karena begini, mohon maaf, dulu kami kan lama setelah menjalin hubungan sampai beliaunya itu tinggal di Kayangan, itu butuh waktu yang sangat lama. Iya, gitu ya. Karena beliau juga awal pertemuan dalam rangka tirakat laku ilmu, lalu dia ingin memindahkan diri ke lain tempat juga melakukan hal yang sama, mohon maaf. Iya. Saya mencoba memahami dan mengerti betul kronologi seperti itu. Namun begini pertanyaan tambahan, waktu panjenengan menjadi manten baru lah kalau bahasa saya, ya, itu langsung tinggal di sana atau menetap di bumi dulu? Pada waktu itu panjenengan pun suami saya masih di bumi, dan saya sesekali ke bumi pada waktu itu awal-awalnya. Naik turun berarti lah begitu. Tapi seiring sejalannya waktu ya, dengan beberapa kejadian, terakhirnya kami menyatu, tinggal di tempat yang sama di Kayangan Pusponegoro. Iya. Intinya saya pesan betul, salam buat garwanipun panjenengan. Mudah-mudahan nantinya kapan-kapan bisa ada komunikasi yang bisa terjalin dan terjadi guna menambah
wawasan dan saling mengenal tentunya. Pertanyaan tambahan begini. Selain Anda yang bukan pernah lebih tepatnya, yang menikah dengan bangsa manusia, tadi di awal dugaan kuat dan memang itu mungkin terjadi, ada juga bidadari yang lain menikah juga dengan bangsa manusia. Pertanyaannya begini, apakah Anda pernah melihat pernikahan yang terjadi dari dua dimensi yang berbeda ini yang sampai punya keturunan begitu? Saya tahu, cuman saya kan tidak mengalami hal yang sama seperti mereka. Iya. Kenyataannya sampai saat ini kami belum dikaruniai keturunan, tapi ada kok. Ya, bangsa kami yang menjalin hubungan dengan manusia dan kenyataannya punya keturunan sampai saat ini. Iya. Anda sendiri pernah berjumpa dengan keluarga tersebut atau tidak? Begini, mohon maaf. Ya, karena beliaunya kan begini loh. Sekarang kan sudah terpisah. Oh iya. Jadi suaminya tidak tinggal di tempat dia, bahkan keturunannya pun tidak tinggal di Kayangan. Mohon maaf. Iya. Gitu. Tapi kalau saya dengan bangsa saya pribadi yang menjalin hubungan dengan manusia ya sangat kenal. Itu ya. Cuman bedanya begini, dianya dengan segera dikasih keturunan tapi tidak bisa tinggal satu tempat untuk saat ini. Begitu. Begini, keturunan daripada dianya itu golongan panjenengan atau dari golongan manusia? Mohon maaf, ya saya bingung untuk membedakan itu manusia atau gaib. Karena begini, ayahnya manusia, ibunya makhluk gaib, dan anaknya tinggal di alam manusia pada waktu itu sebetulnya. Tapi untuk saat ini bukan di alam manusia, di alam gaib, tapi bukan di alam Kayangan. Oh seperti itu. Jadi bagaimana saya menyebutnya itu manusia atau apa? Bingung saya. Berarti si anak ini tinggal di alam gaib namun bukan di Kayangan. Tidak. Berarti mungkin di alam gaib di bumi ini mungkin begitu ya? Ya. Seperti itu. Ya. Bisa saya simpulkan walaupun panjenengan tidak menerangkan secara spesifik ya. Iya. Yang jelasnya mereka untuk saat ini antara anak, bapak dan ibu itu terpisah. Terpisah semuanya begitu ya? Anak sama bapak. Oh gitu. Ya. Tapi bapak, anak dan ibunya ini terpisah. Itu seperti itu. Panjenengan kenal dengan si ibu yang terpisah dari suami? Sangat kenal. Dan anaknya ini? Mungkin. Kenal. Beliaunya punya posisi kedudukan di kerajaan atau rakyat biasa? Sebetulnya mohon maaf, ya lumayan dia itu kan orang-orang yang agak terpengaruh di sana. Oh begitu. Iya. Karena begini, mohon maaf, suaminya ini kan manusia, mengalami pergantian alam, seharusnya kan seperti itu. Iya, betul. Mohon maaf ya. Jadi anaknya gitu ya sama seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau manusia dan anaknya itu ikut tinggal di Kayangan, mungkin untuk melakukan pergantian alamnya itu kan butuh waktu yang sangat lama. Pas kebetulan pada waktu itu mungkin suaminya ilmunya belum mencukupi untuk melakukan itu. Seperti itu ya. Mohon maaf seperti itu. Iya. Begini pertanyaan tambahan buat panjenengan. Panjenengan kan punya pasangan hidup yang memang sekarang pun tinggal di sana. Ya. Pertanyaannya begini. Panjenengan bisa membedakan atau tidak bangsa manusia yang bisa naik ke sana sama yang tidak bisa naik ke sana? Bisa bedakan atau tidak? Sebetulnya begini ya. Dari segi keilmuannya, dari sisi gini, contohnya yang awam saja, dari sisi saat panjenengan berjumpa, panjenengan bisa membedakan orang tersebut atau orang ini bisa naik ke sana dan orang ini tidak bisa naik ke sana. Tahu? Karena begini,
pengalaman di saat saya jumpa dengan panjenenganipun suami saya, ya. Masalah dia berilmu pada waktu itu saya tidak tahu, tapi di saat itu kan dia sedang menjalankan laku ilmu. Betul ya. Jadi di saat ada seseorang menjalankan laku ilmu saja saya tahu, apalagi di saat saya berjumpa dengan seseorang yang sudah selesai menjalankan laku ilmu, dalam arti seseorang yang menguasai ilmu, ya tentunya saya paham. Mohon maaf. Maka dari itu di saat saya menghadap panjenengan, saya itu terasa nyaman. Bahkan mohon maaf, semua pertanyaan panjenengan itu akan saya coba untuk menjawab, kecuali pertanyaan yang satu tadi, karena itu memang sudah perintah dari panjenenganipun suami saya terkait jati diri beliau. Betul. Seandainya bila mana perlu itu mau diceritakan, biar saja nanti panjenenganipun suami saya saja. Oke, kalau tadi masalah jati diri suami panjenengan saya mencoba memahami. Namun kembali kepada tadi, panjenengan pernah menjumpai suami Anda, suami panjenengan sebelum menjadi suami, waktu lagi tirakat keilmuan. Setelah manusia menjalani tirakat keilmuan pun panjenengan bisa memahami tentunya dong. Nah, itu yang bisa dirasakan itu bagaimana cara mendeteksi dan membedakannya begitu. Orang tersebut mempunyai energi ilmu, doyoning ilmu, reboning ilmu bahasa saya. Kula nggih kagungan rebawaning ilmu. Rebowo kali rebowo niki saling pedhok, saling menyapa, ngoten lho. Nyuwun pangapunten. Nah, jadi seperti pertemuan kula kali panjenengan, ilmu panjenengan niku kan pun dumugi dening badan halus kula. Dados kula kan kaos, kula ngertos. Niku kados niku, mohon maaf. Kaya ngoten nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit obrolan ini ada manfaat. Lagi pula begini, kesimpulannya begini. Biasanya orang yang berilmu yang kami datangi, bila mana ada seseorang yang tidak kami datangi tapi sanggup mengundang kami datang, sudah bisa dipastikan. Mohon seperti itu ya. Oke lah, kita ngobrol yang berbeda. Dewi Utami, saya beberapa kali ngobrol dengan bangsa bidadari. Yang terakhir ini bareng panjenengan. Sebelum ini saya pernah ngobrol bareng Sir Dewi, adik daripada Dia Ayu, Puspo Ayu. Ya, sama Puspo Ayu, Dia Ayu pun saya pernah ngobrol. Begini pertanyaannya, apakah golongan bangsa bidadari ini jarang bercanda atau bagaimana? Sebetulnya kami juga, justru kami sering bercanda. Sering bercanda? Sesama bidadari itu, mohon maaf, kebiasaan kami kan bermain-main dan bercanda. Oh begitu ya. Iya. Kalau dengan sang suami bagaimana? Sering bercanda? Mohon maaf, kami bercandanya agak sedikit beda. Tapi kalau sebangsa kami bidadari asal jumpa itu wajib bermain-main dan bercanda. Itu seperti itu. Sedikit poinnya, apa hal yang bisa membuat kelucuan saat bermain dengan sesama bidadari gitu? Sebetulnya tidak ada kelucuan, tapi di situ ada kegirangan dan kebahagiaan di saat kami melakukan permainan. Jadi bukan lucu, namun karena girang dan bahagia. Begitu. Ya. Itu bisa saya pahami itu. Ada kebahagiaan, ada kegirangan. Iya. Ternyata unik kehidupan panjenengan ya. Kalau sekarang ngobrol bareng saya itu, apalah yang dirasakan? Apakah ada kesedihan, kesusahan, atau sebaliknya begitu? Sebetulnya tidak ada kesedihan dan kesusahan. Sebetulnya tidak ada. Cuman ini kan mengingatkan
saya di saat saya pertama kali jumpa dengan panjenenganipun suami saya. Cuma bedanya di saat saya itu pertama kali jumpa dengan panjenenganipun suami saya, itu di tempat yang jauh berbeda, tempat yang sepi gitu. Dan awal kami berjumpa itu tanpa adanya komunikasi pada waktu. Oh, seperti itu ya. Saya menyapa dia dengan senyuman, kemudian dia membalas sapaan dengan diam. Oh, karena beliau itu pada waktu itu sedang menjalankan tirakat Tirakat. ilmunya. Itu seperti itu. Jadi bukan kata-kata mulutnya, tapi cukup hatinya yang berkata-kata. Itu seperti itu. Iya. Ada mau nitip pertanyaan nggak, Bang? Nggak ada. Oh ya udahlah. Apa mau kepengen ikut gabung sini ngobrol? Namun si bidadari ini sudah ada suaminya. Mohon maaf saya lagi ngobrol bareng anggota saya. Kalau kiranya anggota saya ikut gabung ngobrol di sini, kira-kira melanggar pesan sang suami atau enggak? Boten. Iya. Ikut gabung, Bang Akmal? Enggak. Oh iya udah. Iyalah. Dewi Utami. Memang sebetulnya sangat banyak pertanyaan yang bakal saya ajukan. Namun kadang-kadang ya ada yang memang saya sendiri pun bingung mau memulainya dari mana begitu loh. Jadi yang saya angkat itu yang bersifat penting-penting saja begitu. Pertanyaan tambahan begini. Pernah terjadi atau tidak seorang bidadari yang pernah menikah, terkhusus dalam hal ini panjenengan dengan golongan bangsa manusia. Namun ini pertanyaan hanya sebuah pertanyaan saja. Apakah ada golongan bidadari sampai yang menikah lebih dari 1 kali begitu? Ada atau tidak? Hanya itu pertanyaannya. Sebetulnya kalau masalah itu mungkin panjenengan tanyakan saja sama panjenengan itu Diah Ayu. Gitu ya. Ratu bidadari dari Kayangan Puspomego, mohon maaf. Oh iya. Karena kami mempunyai aturan kode etik lah begitu ya. Selama segala sesuatu itu merupakan suatu aib, mohon maaf. Kami ada larangan begitu ya, menyampaikan hal itu, mohon izin. Iya. Oke. Namun sedikit poin yang mungkin anggap aja terakhir dari saya. Panjenengan menikah baru sekali? Baru sekali dan mudah-mudahan cukup sekali. Cukup sekali begitu. Alhamdulillah. Karena begini, ya, pernikahan kami alhamdulillah berkelanjutan dengan kebersamaan di satu tempat yang sama. Tidak seperti, mohon maaf, yang tadi saya ceritakan tadi. Iya. Tidak seperti yang lain. Itu sampai saat ini hubungan mereka terpisah jarak dan tempat. Kesimpulannya kandas begitu kan? Bahkan mohon maaf terpisah dengan alam yang berbeda juga. Mohon maaf. Iya. Jadi kalaulah apakah ada bidadari yang nantinya itu menikah lebih dari sekali, bisa saja, siapa tahu. Kawan saya itu ini melanjutkan pernikahan dengan manusia yang lain, kan boleh saja, itu hak dia. Jadi bisa saja gitu. Kemungkinan besar itu terjadi ke depan. Cuman untuk saat ini memang yang bersangkutan itu masih hidup sendiri, dalam arti belum ada pendamping baik dari golongan manapun. Panjenengan muslim? Kalau muslim. Pertanyaannya begini, untuk panjenengan pribadi, muslim itu karena orang tua panjenengan muslim, atau lingkungan panjenengan muslim, atau karena ada yang membantu memuslimkan panjenengan? Mohon izin, sebetulnya saya itu ya awalnya belum muslim. Maksudnya begini, mohon maaf, saya punya keyakinan adanya Sang Pencipta.
itu seperti Iya. itu. Tapi mohon maaf, pada waktu itu Muslim itu kan agama. Iya, betul. Saya belum tahu agama. Cuman saya itu dimuslimkan oleh salah satu sesepuh Padepokan yang berada di alang-alang Kumitir dulu. Mohon maaf. Gitu. Iya, iya, iya. Salah satu sesepuh dari Padepokan yang ada di. Jadi sebetulnya kalau panjenengan ingin tahu tentang cerita panjenenganipun suami saya, mungkin lebih tepatnya panjenengan tanyakan sama panjenenganipun sesepuh Padepokan Darul. Oh, iya ya, insya Allah. Apa beliau Ki Ageng Asmo Kawilang? Ki Ageng Asmo Kawilang. Oh iya. Karena di Kayangan alang-alang Kumitir cuma ada satu Padepokan. Iya. Nanti mudah-mudahan kalau memang saya ingat dan berjumpa beliau, ya mana tahu kita coba sedikit tanya. Tapi walaupun seperti itu, nanti saya sampaikan salam panjenengan kepada panjenenganipun suami saya. Iya. Sekali lagi saya mohon izin karena tadi itu sebuah amanah dari suami saya untuk tidak membuka jati diri beliaunya. Mohon maaf. Mungkin jawaban itu akan ada dari Ki Ageng Asmo Kawilang atau dari panjenenganipun suami saya secara langsung di lain kesempatan. Mohon maaf. Itu seperti itu. Iya, mudah-mudahan saya bisa memahami. Karena dan mungkin begini. Ya, dalam hal itu butuh pemahaman yang sangat dalam. Jadi mungkin kalau saya yang menyampaikan takutnya salah, mungkin seperti itu. Iya, nggak apa, nggak masalah itu buat saya. Mudah-mudahan yang terpenting doa dari saya buat panjenengan beserta suami dan semuanya di sana dalam kondisi sehat-sehat saja. Dan mudah-mudahan adem, tentrem, damai selalu. Mudah-mudahan seperti itu. Syukur-syukur cepat dapat momongan. Amin. Oke lah ya. Dewi Utami, makasih atas obrolannya. Dalam sakonduriku. Berhubung waktu sudah cukup lama kita ngobrol-ngobrol, mana tahu ingkang garwo panjenengan, garwo kakung panjenengan, nopo nggih? Nunggu-nunggu nggih, monggo matur nuwun atas rawuhipun bila mana panjenengan ajeng kondur nggih sumangga. Oh nggih. Saderengipun matur semanuwun panjenengan sampun kersa nimbali kula. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi panjang yuswa. Amin. Amin. Dados kados niku mawon kula badhe nyuwun pamit andon selamat nggih. Nggih, monggo. Kula nyuwun didherekaken. Oh nggih, sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten. Monggo. Luruskan. Alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi telah usai. Ngobrol bareng salah satu bidadari yang ya tadi obrolannya sudah sama-sama kita simak tentunya. Beliaunya ya cukup terbuka, namun ada hal-hal yang memang tidak bisa dibuka secara keseluruhan karena ya sesuatu dan lain hal sahabatku semua ya. Mudah-mudahan isi obrolan ini ada sisi benang merah yang bisa kita fahami guna mendewasakan diri kita, bahwasanya memang makhluk Allah itu sangatlah banyak jenis dan golongannya sahabat ya. Yang terpenting harapan saya
obrolan ini jangan dipercaya seutuhnya. Ambil saja sisi benang merah guna menambah pengetahuan kita. Dan gak kalah penting, semoga panjenengan semua tambah wawasan dan juga terhibur. Itu sahabat ya. Di penghujung tentunya saya selaku Al-Fakir, bila mana ada tutur sapa, bahasa ataupun perilaku yang kurang berkenan dan mana tahu penggalian informasinya kurang mendalam, ya bisa disambung di lain kesempatan. Di penghujung tentunya saya mengucapkan selamat berbahagia buat panjenengan semua dan jangan bosan menonton video-video terbaru dari kami tentunya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.